warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Naila Augitama, saya dari kelas 4A. Pada sore hari ini, saya akan mewawancarai ayah saya yang bekerja di BMKG. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan ayah saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Halo, selamat sore. Nama saya Ardi Tama. Saya ayah dari Mbak Hanum Naila Augitama. Saya sehari-hari bekerja di BMKG Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sudah hampir 17 tahun bekerja di BMKG. Silakan bertanya, Mbak Hanum. Sekarang saya akan mulai mewawancarai ayah saya. Terlebih dahulu, bisakah Bapak menjelaskan BMKG itu apa? Ya, BMKG adalah sebuah instansi lembaga non-kementerian yang tugas pokoknya memberikan informasi baik cuaca, iklim, kualitas udara maupun gempa bumi, menjadi salah satu dari instansi yang berhak mengeluarkan informasi tersebut. Menurut Bapak, mengapa mempelajari cuaca dan iklim itu penting? Ya, karena kita dihadapkan selama ini adanya isu perubahan iklim, yang iklim sudah terjadi sehingga yang cuaca yang awalnya terang cerah tahu-tahu menjadi hujan. Ini menjadi penting karena untuk memberikan informasi atau guidance kepada masyarakat bahwasanya lingkungan kita sudah berubah. Bisakah Bapak menjelaskan apa perbedaan cuaca dan iklim? Ya, perbedaan cuaca dan iklim yang selama ini masyarakat kurang tahu kalau cuaca itu adalah keadaan udara rata-rata saat ini dan tempatnya sempit. Namun kalau iklim itu adalah keadaan cuaca jangka panjang, itu datanya minimal 30 tahun. Jadi yang diolah data 30 tahun dan tempatnya luas. Jadi kalau cuaca itu mungkin 1 hingga 7 hari atau seminggu. Jadi keadaan cuaca, misalkan keadaan cuaca di Sleman esok hari, lusa, jadi cuma singkat. Namun iklim tempatnya luas, keadaan iklim di wilayah daerah istimewa Yogyakarta tempatnya luas, waktunya lama. Bagaimana caranya Bapak mengetahui kalau akan terjadi hujan atau panas? Kami memprediksi cuaca itu kapan besok apakah terjadi hujan atau tidak itu berdasarkan data. Jadi tidak menggunakan ilmu ramal seperti dukun. Jadi kami memperhatikan data yang ada digunakan untuk memprediksi apakah besok hujan, cerah, atau ada potensi hujan, petir, dan sebagainya. Kami based online data. Kira-kira siapa saja yang membutuhkan informasi dari BMKG? Oh, banyak sekali masyarakat atau stakeholder kita yang membutuhkan informasi BMKG, terutama adalah petani untuk menentukan pola tanam. Oh, besok musim apa saya mau tanam apa, karena musim hujan misalnya petani tanam padi, musim kemarau misalnya tanam palawija. Tidak itu juga di instansi seperti BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, itu juga bisa mendapatkan kapan terjadi bencana, longsor, banjir, kapan terjadi kemarau, kekeringan panjang, itu juga menjadi Dinas Pekerjaan Umum juga mendapatkan informasi termasuk sungai dan untuk pemeliharaan bendungan, saluran irigasi, semuanya membutuhkan informasi dari BMKG. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan cuaca bisa berubah? Cuaca bisa berubah itu banyak faktor. Salah satunya kalau kita lihat adanya pengaruh dari angin, ada pengaruh dari suhu, kelembapan. Jadi cuaca itu adalah faktor yang kompleks, dibentuk oleh unsur-unsur cuaca seperti suhu udara, kelembapan udara, angin, tekanan awan, terus ada yang penguapan, dan banyak sekali yang bisa menyebabkan cuaca tertentu. Menurut Bapak, mengapa informasi BMKG sangat penting untuk keselamatan orang banyak? Informasi BMKG sangat penting karena untuk sebagai sarana mitigasi. Oh iya, peringatan dini. Oh, nanti hujan. Kalau nanti hujan, orang-orang udah berpikir aku harus membawa payung, harus membawa jas hujan. Nanti karena hujan, kalau ada petir seperti apa, aku seperti apa berteduh. Terus nanti kalau misalkan ada gempa bumi, gimana langkahnya yang harus kita lakukan. Nanti kalau terjadi kekeringan, petani harus gimana. Jadi informasi itu di peringatan dini disampaikan oleh BMKG, jadi supaya tidak terjadi korban jiwa.
Adakah pesan Bapak untuk anak-anak agar peduli pada lingkungan? Ya, untuk anak-anakku semua bahwasanya sekarang lingkungan sudah berubah, terjadi perubahan iklim, cuaca tidak menentu, jadi ini yang harus dihadapi kita sekarang. Ke depan ini untuk anak cucu ini adalah pembangunan harus berkelanjutan, harus sustainable development. Itu artinya harus memperhatikan pembangunan, harus memperhatikan anak cucu kita. Jadi sekarang kalau terjadi kekeringan, perubahan iklim, apakah terjadi banjir, rencana diprediksikan 2050 kita akan krisis energi, krisis air maupun krisis pangan. Itu yang harus diatasi dari sekarang. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak atas kesempatan saya mewawancarai Bapak. Demikian wawancara saya pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.